Cinta Pertama Sang CEO. Bab 234. Nomor antrian 89. Suara seorang wanita di loket pengambilan obat terdengar, membuat Alana segera berdiri. Map di tangannya pun terjatuh dan berhamburan ke lantai. Seorang wanita membungkuk, membantunya untuk memunguti berkas yang berhamburan. "Makasih," ucap Alana, tetapi langsung terdiam ketika menatap wanita di hadapannya. "Kamu, Alea, kan?" Alea terdiam, matanya terpaku pada sosok Alana. Entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang aneh dari dalam dirinya setiap kali bertemu dengan gadis itu. Seperti ada sesuatu yang menariknya. Matanya terpaku pada berkas di tangannya. "Kamu mengidap talasemia." 8. Alana terdiam memandangi Alea yang berjongkok di hadapannya. Hasil pemeriksaan di tangan wanita itu langsung ia tarik dan ia selipkan ke dalam map. Kemudian bersikap seolah dirinya baik-baik saja. "Hai, Alea, kebetulan ketemu di sini." Alana mengulas senyum dan langsung berdiri. Diikuti oleh Alea yang membenarkan tali tas yang tersemat di bahunya. "Iya, aku kesini untuk ambil hasil pemeriksaan juga." "Kamu sakit?" tanya Alana. "Belum tahu. Soalnya, baru mau ketemu dokter untuk baca hasil. Semoga hasilnya sesuai harapan dan kamu baik-baik saja." "Amin. Terima kasih, Alana." Alea memerhatikan Alana yang kemudian memasang masker pada wajahnya. Penampilan wanita itu tampak sedikit kolot dengan pakaian tua yang sudah kusam. Belum lagi tubuh kurus dan kulit yang pucat. Seperti mayat hidup. "Kamu sendirian di sini?" tanya Alea setelah pandangannya berkeliling ke sekitar dan tak menemukan Arvin di sana. Padahal, seharusnya sebagai suami ia mendampingi istrinya yang sedang sakit. "Suamimu gak temenin?" Alana menggeleng dan tersenyum. "Lagi kerja. Tapi, kamu kan?" "Oh ini." Alana menunjuk map di tangannya. "Ini bukan punyaku. Aku lagi temenin orang periksa." "Bukan punyaku." "Oh, kirain punya kamu." Alea bernapas lega. "Sayang, ayo, dokternya udah nunggu." Panggilan Boy yang berada di sudut ruangan menghentikan pembicaraan mereka. Alana hanya berdiri terpaku sambil memeluk map di dadanya dan tak menoleh. "Iya, Kak, sebentar," jawab Alea dan kembali menatap Alana. "Senang bertemu kamu di sini." Ketika Alea hendak melangkah, Alana tiba-tiba kembali memanggil hingga wanita itu menoleh. "Iya, gak apa-apa. Aku hanya refleks memanggil." Sudut bibir Alea melengkung tipis, membentuk senyum. Entah dorongan dari mana, ia berbalik dan memeluk Alana. Kehangatan pun menjalar di sekitar mereka. Ada rasa yang berbeda, seperti menemukan kepingan yang pernah hilang dalam hidupnya. Bahkan rasanya sangat berat untuk berpisah. "Sampai jumpa lain kali." Alana hanya mengangguk, lalu segera berjalan membelakangi Alea. Sementara Alea masih berdiri terpaku memandangi punggung Alana yang berjalan menuju loket pengambilan obat. 9. "Hei, kenapa malah diam di sini?" bisikan Boy menyadarkan Alea dari lamunan. "Tadi itu siapa?" "Itu Alana, Kak. Istrinya Kak Arvin." "Alana? Dia sakit?" "Enggak. Katanya lagi temenin seseorang periksa." "Oh." Boy mengangguk, lalu merangkul istrinya menuju sebuah ruangan. Seorang dokter menyambut mereka dengan ramah. Dokter wanita itu tampak membuka map yang masih tersegel dan membaca dengan serius. "Gimana?" tanya Boy, kepada rekan seprofesinya itu. "Hasilnya bagus." Alea gak apa-apa. Lah menyerahkan hasil pemeriksaan agar Boy bisa membaca sendiri. "Tapi, kenapa aku sering mengalami gejala seperti ini? Aku pikir ada yang aneh pada diriku. Bisa jadi pengaruh kelelahan dan stres." "Biasanya kelelahan,
Stres dan pola makan yang tidak teratur memang memicu gejala sakit dalam tubuh seseorang. Tapi, menurut hasil pemeriksaan semuanya baik-baik saja. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Alea menatap suaminya ragu. Beneran, Kak? Aku gak apa-apa. Mengulas senyum, Boy membelai puncak kepala istrinya yang terbalut hijab. Gak apa-apa, sayang. Kamu sehat. Alhamdulillah. Kayaknya kamu kebanyakan googling, makanya jadi parnoan. Makanya, stop googling karena hasilnya pasti kamu jadi kepikiran. Yang tadinya baik-baik aja jadi stres dan sakit. Usai berkonsultasi sebentar dengan dokter, Boy mengantar Alea menuju parkiran. Seorang sopir sudah menunggu di sana. Kak, aku mau tanya sesuatu. Tanya apa? Talasemia itu seperti apa? Kenapa memangnya? Gak apa-apa. Mau tahu lebih jauh aja. Setahuku, itu penyakit kelainan darah, kan? Iya. Talasemia itu kondisi genetik yang memengaruhi produksi hemoglobin dalam darah. Apa itu penyakit berat? Ada dua jenis sih. Talasemia yang ringan gak perlu transfusi darah. Kalau yang berat butuh penanganan lebih serius. Misalnya transfusi darah rutin. Pengobatannya bisa dengan transplantasi sumsum tulang belakang. Alea termenung mendengar penjelasan panjang suaminya. Membuat Boy geleng-geleng kepala. Jangan-jangan kamu hasil googling dan dapat hasil talasemia. Tebak Boy, membuat Alea mengangguk dan tertawa. Kok tahu sih? Kelihatan dari muka kamu. Apa-apa googling nanti resah sendiri kalau lihat hasilnya. 10. Beberapa minggu Arvin menghabiskan waktunya dengan mencari informasi lebih dalam tentang kematian orang tuanya. Masih banyak pertanyaan dalam benaknya tentang semua itu. Tidak ada apapun yang ia temukan selain informasi bahwa kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya adalah murni kecelakaan. Bahkan berita yang dimuat di internet juga menyatakan hal yang sama. Satu-satunya orang yang bisa dia tanya hanya Park Hilman. Maka, sore itu Arvin mendatangi lelaki parubaya itu untuk mencari informasi lebih lanjut. Siapa sebenarnya pelakunya, Om? Aku berhak tahu. Lelaki itu menghembus napas kasar. Bangkit dari posisi duduknya dan menepuk bahu Arvin. Adrian wijaksana. Kedua mata Arvin menyipit. Kening berkerut memikirkan nama yang serasa tidak asing itu. Namun, beberapa detik kemudian, kedua matanya membulat penuh saat mampu mengingat nama itu. Sementara itu, Alana masih disibukkan dengan pekerjaannya saat merasakan tubuhnya lemas. Entah mengapa beberapa hari ini ia merasakan sesuatu yang berbeda dari tubuhnya. Di malam hari ia kesulitan tidur karena sesak, pagi hari rasanya mual bahkan untuk sarapan pun berat. Padahal, menurut dokter beberapa waktu lalu, kondisinya sedikit membaik setelah rutin mengonsumsi obat dan melakukan terapi. Ya Allah, mual lagi. Secepat kilat ia berlari menuju kamar mandi dan membungkuk di depan wastafel. Bu Rosi yang siang itu berada di toko bunga terheran melihat Alana. Kamu kenapa Ana? Tanyanya, begitu melihat Alana keluar dari kamar mandi. Gak apa-apa, Bu. Cuma beberapa hari ini agak sering mual. Apa kamu hamil? Tebak wanita parubaya itu. Seketika Alana tersentak, tubuhnya terasa meremang. Memang, beberapa minggu belakangan ini hubungannya dengan Arvin mulai membaik. Lelaki yang dulunya dingin dan galak perlahan berubah lebih hangat. Tidak ada malam yang terlewati tanpa kebersamaan yang intim. Kayaknya. Enggak, Bu, bantah Alana dengan gugup. Coba periksa dulu. Pakai tes pack aja. Kalau ibu lihat, kayaknya kamu beneran hamil. Alana terdiam. Memikirkan segala kemungkinan. Apakah gejala yang dialaminya karena kehamilan atau hanya reaksi dari obat-obatan yang ia konsumsi? Maka, untuk memastikan, sepulang bekerja, ia benar-benar mampir ke sebuah apotek untuk membeli alat tes kehamilan.
Begitu tiba di rumah ia langsung mencobanya. Tangannya gemetar, perasaan takut menyelimuti hati. Bagaimana jika hasilnya menunjukkan garis 2? Ia benar-benar tidak siap, apalagi mengingat kondisi tubuhnya sekarang. 11. Akhirnya, setelah meyakinkan diri, ia mulai melakukan sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan. Tidak sampai 1 menit alat berbentuk strip itu menunjukkan 2 garis merah, yang membuat kelopak mata Alana dipenuhi cairan bening. Aku hamil.